Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu khuruju syai'in min ahadi sabilai hayyin. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada beberapa ya. Di sini menjelaskan tentang sebab-sebab yang menjadikan kesucian seseorang itu berhenti. Ada empat. Empat ini ditetapkan oleh dalil-dalil ya. Maksudnya tidak ada yang ketetapannya itu berupa kias. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu. Sesuatu ini mengecualikan sperma yang mengharuskan mandi. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan bagi orang yang hidup. Salah satu dua jalan itu ya maksudnya lubang depan, kemaluan depan dan belakang ya. Itu kalau yang keluar itu dari orang hidup dan juga jelas wanita, jelas lelaki atau perempuannya, maka itu membatalkan wudhu, sehingga mengecualikan jenazah ya. Jenazah atau mayit itu kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul atau duburnya setelah diwudhui, maka wudhunya tidak batal. Jadi keluarnya sesuatu dari dua lubang itu hanya membatalkan wudhu bagi orang yang masih hidup. Kemudian mengecualikan juga al-muskil ya. Al-muskil itu orang yang punya dua kemaluan. Ada kemaluan yang mirip dengan kemaluan lelaki dan ada kemaluan yang mirip dengan kemaluan perempuan. Nah, orang yang seperti ini bila ada sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluannya itu tidak batal. Jadi yang membatalkan adalah bila keluar dari dua kemaluan tersebut atau keluarnya dari belakang ya. Kalau keluarnya dari belakang itu ya membatalkan sama seperti yang lain. Kemudian terkait dengan sesuatu yang keluar ini yang membatalkan wudhu itu tidak membedakan apakah itu benda padat atau udara. Tidak membedakan juga apakah suci atau najis, kering atau basah, biasa keluar atau langka. Biasa keluar misalkan seperti kencing ya, kalau langka itu seperti darah. Tidak membedakan juga terpisah atau tidak. Terpisah maksudnya sesuatu yang berupa benda padat yang keluar dan itu belum terpisah, itu juga sudah membatalkan. Tidak membedakan juga sedikit atau banyak, keluar sendiri atau dipaksa, sengaja atau tidak. Jadi pokoknya ini sangat umum sekali. Dan yang keluar ini juga mencakup basur ya. Basur itu ya apa ya, sesuatu yang keluar dari orang yang punya penyakit ambeien, itu namanya basur. Pokoknya basur itu ya bagian yang keluar dari dubur itu ya. Itu kalau keluar juga membatalkan wudhu kalau memang keluarnya dari dalam ya. Jadi ada basur yang dari dalam keluar ke luar itu batal, atau sudah keluar kemudian bertambah panjang itu juga batal. Lalu termasuk itu juga adalah darah yang keluar dari basur ya. Darah yang keluar dari basur yang masih ada di dalam. Jadi misalkan basurnya sudah keluar, kemudian keluar darah dari situ, tapi darahnya dari dalam, itu juga membatalkan wudhu. Tapi kalau darahnya keluar dari basur yang sudah ada di luar, itu tidak batal. Kemudian terkait dengan sperma ya, sperma yang mengharuskan mandi, itu misalkan contohnya ada orang yang mengeluarkan sperma karena dia membayangkan sesuatu ya, membayangkan sesuatu kemudian dia keluar sperma. Atau ada orang yang tidur dengan menempelkan bokongnya ke tempat duduk, kemudian dia keluar sperma, maka itu tidak mengharuskan mandi. Mengapa? Karena sperma tidak mengharuskan wudhu ya, mohon maaf, tidak mengharuskan wudhu. Mengapa? Karena sperma itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yaitu mandi. Jadi kekhususan sperma itu mengharuskan mandi, sehingga hal itu tidak mengharuskan sesuatu yang lebih ringan daripada mandi, yaitu wudhu. Karena sperma ini kan tergolong sesuatu yang keluar dari satu dari dua lubang. Jadi secara umum sperma ini tergolong sesuatu yang keluar dari lubang, itu secara umum. Dan secara khusus sperma ini mengharuskan mandi. Jadi kalau ada sesuatu
yang secara khusus dia mengharuskan sesuatu yang lebih besar dari sesuatu yang diharuskannya secara umum, maka yang lebih kecil itu tidak harus. Ini contohnya seperti zina muhson ya, zina muhson atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, sudah pernah berhubungan suami istri. Zina muhson itu tidak mengharuskan hukuman cambuk ya. Jadi zina muhson karena mengharuskan sesuatu yang lebih besar di antara dua hukuman, yaitu rojam ya. Rojam itu kan dilempari batu hingga mati ya. Zina muhson karena ia mengharuskan sesuatu yang lebih besar dari dua hukuman, yaitu rojam, dengan kekhususannya yaitu zina muhson, maka zina muhson tidak mengharuskan sesuatu yang lebih ringan dari dua hukuman, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini juga sama dengan antara sperma tadi ya. Sperma mengharuskan mandi sehingga tidak mengharuskan wudhu. Zina muhson juga sama. Zina muhson mengharuskan hukuman rojam sehingga tidak mengharuskan hukuman cambuk. Sekarang andai kata ada kemaluan yang tidak berfungsi ya, ada kemaluan yang tidak berfungsi, ada kemaluan yang buntu, misalkan dari kemaluan itu tidak pernah mengeluarkan sesuatu, walaupun masih berlubang ya, walaupun masih berlubang. Jadi saya ulangi, andai kata ada kemaluan yang tidak berfungsi artinya tidak ada sesuatu yang keluar dari situ, walaupun masih berlubang, dan di bagian tubuh ada satu lubang yang dari lubang itu keluar sesuatu yang mestinya keluar dari kemaluan. Jadi misalkan ada orang yang kemaluannya tidak berfungsi, kemudian di bawah pusar dia ada lubang, ternyata kencingnya keluar dari situ. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana kalau ada lubang itu? Apakah sesuatu yang keluar dari lubang itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, itu hukumnya diperinci, tergantung lubangnya berada di mana. Jadi batasannya adalah pusar ya, batasannya adalah pusar. Kalau lubangnya berada di bawah pusar, maka hukum lubang ini sama seperti hukum kemaluan. Dalam 3 hal ya, dalam 3 hal hukum lubang ini sama dengan kemaluan. 3 hal itu adalah batalnya wudhu dengan sesuatu yang keluar darinya, yang pertama. Yang kedua, berhubungan badan dengan itu ya, boleh wati dengan itu. Yang ketiga, tidak batalnya wudhu dengan menempelkannya ya, tidak membatalkan wudhu dengan tidur tapi menempelkannya. Itu 3 hal itu hukumnya sama ya. Kemudian seorang yang berhubungan badan dengannya di lubang itu, walayasirul wati ujunuban bil wati fiha illa ita anjala. Seorang yang berhubungan badan dengan lubang itu, dia tidak dihukumi junub ya, dia tidak memiliki hadas besar kecuali bila ia keluar sperma. Nah, kemudian andai kata lubang yang asli atau kemaluan yang asli itu kembali berfungsi, maka semua hukum yang diberikan kepada lubang itu kembali ke hukum kemaluan yang asli. Jadi hukum-hukum lubang yang diberikan kepadanya itu kembali ke kelamin asli kalau memang kelamin aslinya kembali normal. Jadi watal gu ahkamus tsukbah fa innaha matakan al farju munfatihan la ibrata biha. Jadi selama kelamin yang asli itu masih berfungsi, maka semua hukum tidak berlaku bagi lubang ya, bagi lubang yang ada.